Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran secara online. Kita masih di dalam bab kedua, asas pengajaran tentang Allah. Kita akan belajar beberapa topik secara singkat, yaitu Roh pernah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Kedua, Allah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Ketiga, apa yang terlihat dalam penyataan Allah itu. Dan beberapa soalan-soalan yang akan kita bahas bersama. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada kali ini, sertai pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh pernah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Roh pernah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Yohanes 1 ayat 32 mengatakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Kata ini pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa roh dapat menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Pada zaman dahulu, Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa yang dapat dilihat oleh manusia. Kedua, Allah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Allah menyatakan diri dalam wujud yang kelihatan. Di dalam Keluaran 24 ayat 9 dan 10 mengatakan, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihud, 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Lalu mereka melihat Allah Israel. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa pada zaman dahulu Tuhan Allah sudah menyatakan dirinya dalam rupa yang kelihatan. Seperti yang dilihat oleh Musa, Harun, Nadab dan Abihud, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ketiga, apa yang terlihat dalam penyataan Allah itu? Apa yang terlihat dalam penyataan Allah itu? Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Manusia meminta agar dapat melihat wajah Allah, tetapi hanya diperkenankan melihat belakangnya, atau diizinkan atau dibenarkan melihat belakangnya. Kalau tiba-tiba Allah minta lihat dengan seseorang atau dengan kita, jadi apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, saudara? Sudah pasti
manusia itu tidak dapat bertahan. Dan bukan hanya pengsan mungkin. Keluaran 33 ayat 18 sehingga 23. Ini kamu boleh baca sendiri. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Melalui ayat-ayat ini kita tahu bagaimana wujud penyataan Allah itu. Bukan Allah sendiri, yaitu dalam zatnya yang tidak kelihatan, melainkan dalam suatu penyataan. Adakah pertentangan antara Keluaran 24 ayat 9 dan 10, Yesaya 6 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 18? Adakah pertentangan antara 3 ayat firman Tuhan ini? Mari kita baca Keluaran 24 ayat 9. Yang saya bacakan tadi itu, yang naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihud, 70 orang dari para tua-tua Israel. 10 lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Soalannya, adakah tiga ayat ini bertentangan? Nah saudara, sebenarnya tidak. Seseorang melihat bayangan mukanya pada cermin. Orang itu benar apabila ia mengatakan, saya sudah melihat muka saya. Dan ia juga benar apabila ia mengatakan, saya belum pernah melihat muka saya. Demikian pula manusia di dalam melihat penyataan Allah. Dan mereka benar bila mereka mengaku telah melihat Allah. Kan tetapi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah dalam zatnya, dalam wujudnya yang tidak kelihatan itu. Sebab itu dapat juga dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam daftar mengenai penyataan Allah dapat dimasukkan malaikat Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama. Dalam bahasa aslinya selalu dibezakan antara malaikat Tuhan dengan seorang malaikat Tuhan. Seorang malaikat Tuhan berarti salah satu di antara malaikat Tuhan. Salah satu di antara malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan artinya, maksudnya Tuhan. Malaikat Tuhan bermaksud Tuhan atau sama dengan Tuhan. Kejadian 16 ayat 7 sehingga 10. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Ayat ke-8.
Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kejadian 16 ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dalam ayat 10, Kejadian 16 ayat 10 tadi, malaikat Tuhan sama dengan Tuhan atau Yehova dalam ayat 13. Anda juga boleh membaca di dalam Kejadian 21 ayat 17 dan 18. Dan dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Kita mengetahui bahwa malaikat Tuhan dalam ayat Kejadian 22 ayat 11 tadi sama dengan Allah dalam ayat 12. Kejadian 22 ayat 12 tadi sama dengan Allah dalam ayat Kejadian 22 ayat 12. Dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2, malaikat Tuhan berfirman, "Telaku aku tidak akan." Ada menyatakan telaku ... aku tidak akan. Dalam Kejadian 18 ayat 1, 2, 10, 13 sehingga 16. Salah satu dari ketiga malaikat itu adalah Allah. Salah satu dari ketiga malaikat itu adalah Allah. Dalam pasal Kejadian 19 ayat 1 sampai 36, hanya 2 yang pergi ke Sodom. Ini 3 malaikat yang berjumpa dengan Abraham. Hanya 2 yang pergi. Hanya 2 malaikat yang pergi ke Sodom, membakar Sodom dan Gomora. Dalam ayat-ayat Kejadian 18, 17, 20 dan 22, jelas bahwa salah satu dari ketiga orang itu adalah Tuhan, yaitu yang tinggal dan bercakap-cakap dengan Abraham. Nyata bahwa malaikat Tuhan itu adalah Yehova, yaitu suatu penyataan Allah. Allah memperlihatkan diri kepada Abraham. Yahweh memperlihatkan diri kepada Abraham. Soalan seterusnya, siapakah malaikat Tuhan itu? Di dalam kitab Hakim-Hakim 13, pasal 13 ayat 18, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ia disebut ajaib. Siapakah malaikat Tuhan itu? Ia disebut ajaib menurut kitab Hakim-Hakim 13 ayat 18. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Tentang nubuat kelahiran Yesus Kristus di dalam ayat ini, di dalam ayat tersebut, ia juga dinamai ajaib. Dari ayat-ayat ini jelaslah bahwa jawaban bagi pertanyaan di atas, yaitu malaikat Tuhan
ialah Kristus. Malaikat Tuhan ialah Kristus, anak Allah, sebelum ia lahir ke dalam dunia. Anda boleh membaca Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacitalah bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ayat ini menguatkan pernyataan di atas bahwa malaikat Tuhan tidak didapati sesudah Yesus Kristus lahir. Malaikat Tuhan tidak muncul lagi sesudah Yesus lahir. Baca juga di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 28 ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 23. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi, saudara, malaikat Tuhan itu dalam kitab Hakim-Hakim 13 ayat 8 menyatakan ajaib. Juga disebut ajaib. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan menyatakan bahwa malaikat Tuhan itu ialah Kristus. Itu adalah Kristus, anak Allah. Sebelum ia dilahirkan ke dalam dunia. Malaikat Tuhan adalah Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Jadi selepas Yesus Kristus lahir, maka malaikat Tuhan tidak muncul lagi. Secara kelihatan. Jadi setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Tuhan memberkati. Amin.